Assalamualaikum, hai property lovers. Semoga dalam keadaan terbaik ya. Jumpa lagi di channel Properti Asyik, channel yang menyajikan informasi seputar properti yang asyik dan menarik. Kali ini saya akan kembali mereview sebuah rumah yang fresh, baru selesai. Rumah bergaya Skandinavian dengan tipe mezanin. Nah, seperti apa tampilannya? Simak terus sampai selesai. Dan jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang memberikan informasi properti yang asyik dan menarik untuk Anda ya. Oke, property lovers, rumah baru ini berada di daerah Wirokoten, Banguntapan, Bantul. Lokasinya strategis, dari Terminal Giwangan itu hanya sekitar 2,7 kilo saja. Melewati Jalan Imogiri Timur ke selatan sekitar 1,4 kilo ya. Sampai di simpangan jalan ke arah Sampangan. Nah, dari simpangan ini sampai ke Dusun Sampangan sekitar juga kurang lebih 1 kilo ya. Dan masuk ke Dusun Sampangan ini sampailah di lokasi rumah ini. Jadi rumah ini berada di 2,8 km dari Terminal Giwangan atau 7 menit dengan jarak waktu tempuhnya ya. Dan rumah ini berada di kawasan perumahan, sekitarnya adalah perumahan-perumahan. Seperti property lovers lihat, jalannya juga aksesnya enak, mobil bisa papasan. Dan di sebelah barat itu ada beberapa unit rumah klaster gitu. Dan di depan persisnya itu juga merupakan perumahan lama, perumahan Villa Banguntapan 1 dan 2. Dan di belakang, area belakang dari rumah ini juga merupakan perumahan. Jadi di sekitarnya merupakan kawasan perumahan. Oke, sekarang kita akan coba review mulai dari depan ya, property lovers ya. Dari sebelah kirinya ini ada mainan roster yang ditempelkan di dinding luar. Dan roster ini sebetulnya dari sisi bentuknya ini bentuk yang lumrah, biasanya ada di masjid-masjid ya. Hanya dengan mainan catnya ini bagus sekali, perpaduan antara abu-abu dan putih. Jadi warna dasarnya putih, kemudian luarnya, sisi luarnya dicat abu gelap. Ini menghasilkan paduan kombinasi warnanya menjadi cantik ya property lovers ya. Nah, kemudian ini tembok kamar tidur. Ini ada jendela, 2 jendela. Kemudian bergeser ini ada boven. Dan di atasnya ini ada mainan variasi wood plank ya, yang ditempelkan berjejer ke atas. Dan wood plank ini dicat dengan warna ini ya, krem ya, untuk kesannya nuansanya hangat ya, dari nuansa kayu. Nah, kemudian di atas ini ada balkon, dak balkon. Ini adalah dak mezanin. Nah, di bawah ini ada variasi lagi, untuk temboknya dicat coklat dengan variasi tali air yang diberikan garis putih untuk mempertegas variasi ini. Nah, kemudian di sampingnya ini ada 2 jendela untuk pencahayaan dan sirkulasi. Kemudian ini pintu aksesnya, pintu masuk ke rumah ini. Nah, di sisinya ini adalah carport yang sudah dipasangi kanopi dengan warna hitam ya. Carport ini berukuran 3 x 5 meter. Bawahnya, lantainya ini dicor, kemudian dikasih variasi tali air, diisi dengan batu putih. Kemudian untuk temboknya ini dibuat variasi dengan batu alam yang di warna krem ya. Nah, untuk kanopinya ini menggunakan rangka baja ringan, tetapi
Ini baja ringannya dicat hitam, jadi tidak terlihat seperti baja ringan, dengan atapnya galvalum. Kemudian rumah ini masih menyisakan sedikit tanah untuk taman depan ya, dengan ukurannya sekitar 8,5 kali ya 1 meteran ya, kurang lebihnya property lovers. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana isi dalam rumah ini ya. Nah, ini untuk tampilan dalam rumahnya, dan ini untuk gambar denah rumahnya. Bangunan tipe 62, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi yang bisa ditambah lagi 1 kamar mandi di dalam untuk kamar utamanya. Di depan carport, kemudian kamar tidur utama ada di belakang carport, kemudian ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandinya di depan, ada 2 kamar tidur di samping, kemudian ada dapur di belakang, dan ada sisa tanah yang digunakan sebagai area taman terbuka di belakang. Oke, kita mulai dari ruang utamanya ya property lovers. Ruang utama ini ukurannya luasnya sekitar 5,5 kali 4,5 meter, dan untuk di depan ini adalah space untuk ruang tamu dengan ukuran 4 kali 2 meter. Dan ketinggian lantai dengan plafon ini sekitar 2,75. Nah, kemudian masuk ke area ke dalam, ke tengah ini adalah untuk ruang keluarga dengan ketinggian dindingnya sampai 5 meter ya, sampai plafon, dan di sana sudah ada boven di atasnya, boven jendela mati, kemudian juga pintu gesernya dengan kaca yang terbuka. Bukaannya cukup luas sehingga sirkulasi cahaya bisa masuk maksimal. Oke, kemudian di samping itu adalah kamar tidur utama, dan di sisi yang lainnya adalah 2 kamar tidur dan ada 1 kamar mandi. Kita coba lihat untuk kamar utamanya. Ini kamar utamanya luas, ukurannya 3,5 kali 3 meter. Dan kamar utama ini memiliki akses jendela ke taman belakang. Jadi kamar utama ini bisa mendapatkan udara segar dari area belakang ya property lovers. Kemudian di sisi yang lain ini ada 2 kamar tidur yang ukurannya lebih kecil dari kamar utama. Untuk kamar tidur yang kedua ini ukurannya 3 kali 2,8 meter ya, dan akses jendelanya juga sama seperti di kamar utama, dia menghadap ke taman belakang. Jadi dapat juga sirkulasi udara yang segar. Nah, kemudian untuk kamar tidur yang ketiga ini ukurannya lebih kecil sedikit, 3 kali 2,7 meter, dan untuk kamar tidur yang ketiga ini ia memiliki akses udara itu langsung ke taman depannya. Nah, di samping kamar tidur ketiga ini ada kamar mandi dengan ukurannya 1,5 kali 1,75 meter. Dia memiliki akses untuk boven sirkulasi udaranya ke luar, ke depan, dan kemudian kamar mandi ini sudah dipasang kloset duduk dengan shower, dan dindingnya di keramik ya property lovers. Kemudian di depan kamar mandi ini ada tangga melingkar yang akan membawa kita ke lantai mezanin. Nah, tangga ini merupakan tangga putar, memutar, tetapi memang setengah putaran ya, karena menyesuaikan ketinggian. Dan ini
tangga ini bagus untuk menyiasati space yang terbatas ya, property lovers. Lebar anak tangganya sekitar 60 cm, jadi cukup untuk akses naik dan turun. Kemudian juga ini tidak memakan tempat ya. Nah, sekarang kita akan coba naik ke atas untuk bisa melihat lantai mezaninnya. Oke, ini untuk sebelah persis di atas kamar mandi menggunakan dak. Kemudian untuk sisanya ini yang memanjang itu adalah rangkanya menggunakan besi hollow. Kemudian ditutupin triplek dan dipasang vinil untuk dengan motif kayu untuk menambah kesan hangat ya. Ini vinil ini bagus, dia tahan api dan juga tahan air ya, property lovers. Nah, kemudian mezanin ini ditambahkan akses keluar, jadi dibuatkan balkon agar kita bisa menikmati udara pemandangan di luar selayaknya kita ini berada di lantai 2 ya. Oh, enak sekali property lovers ya. Nah, balkon ini buatnya memang space-nya kecil karena memang strukturnya ini bukan untuk 2 lantai ya, property lovers. Ini lebih ke untuk mempercantik mezanin dan agar mezanin ini dia punya akses udara yang maksimal. Jadi tidak sumpek karena memang pertama ketinggian di ruang utama ini tingginya sekitar 5 meter ya, jadi sangat tinggi sekali. Kemudian juga yang kedua, ini ada bukaan pintu yang cukup besar ya, pintu gesernya, jadi sirkulasi udara akan baik sekali. Dan di samping itu juga ada jendela matinya untuk menambah cahayanya. Di samping itu juga ketinggian mezanin ini sendiri 2,25 meter, jadi cukup nyaman untuk kita berdiri ya, tidak panas juga. Nah, untuk pegangan railing tangganya ini dibuat menjulur ke bawah mengikuti tiangnya, jadi simple, tidak rame ya, property lovers. Sekarang kita akan coba melihat ke sisi belakang. Oke, di belakang ini ada sisa tanah untuk area terbukanya, taman belakang. Yang terbuka tentu saja ini sirkulasi udara segar bisa maksimal. Untuk saat ini area ini ditanami rumput sebagai taman belakang, tetapi bisa juga nanti diperuntukannya untuk ruang lain ya. Jadi bisa divariasikan sesuai dengan kebutuhan. Area terbukanya cukup luas ya, sekitar 4 kali 2 meter. Oke, di samping kamar tidur utama ini ada pipa yang sudah disiapkan, property lovers. Jadi nanti jika pemilik ini ingin membuat kamar mandi dalamnya ya, untuk kamar tidur utama ini tidak perlu repot-repot bikin saluran lagi, harus bongkar-bongkar. Cukup dengan jendela itu dibuka, digeserkan, kemudian dibuat ruangan seukuran seperlunya untuk kamar mandi. Karena salurannya ini sudah disiapkan, saluran untuk kloset dan untuk drainasenya sudah disiapkan. Dan ini untuk temboknya dikamprot kemudian dicat warna hitam ya, sehingga kombinasi warnanya kontras dapat gitu ya. Nah, di sisi ini yang di ujung ini adalah dapur dengan konsepnya dapur terbuka, sehingga keuntungannya yang pertama, cahaya bisa masuk dengan mudah, jadi tidak gelap gitu ya. Kalau siang tentu jadi hemat energi. Yang kedua juga asap bau masakan itu tidak kemana-mana, tidak masuk juga ke area dalam rumah karena ini sirkulasinya terbuka
dengan baik sekali. Sirkulasi udara maupun juga cahaya terbuka dengan maksimal. Ukuran dapur ini sekitar 3 kali hampir 2 meter ya, 3 kali 1,8 meter kurang lebihnya. Jadi cukup nyaman untuk beraktivitas di dapur ini. Oke, property lovers, itu dia review singkat kita untuk rumah baru bergaya Skandinavian tipe mezanin yang dengan model tampilan seperti ini dibanderol sangat murah sekali, hanya 500 juta saja, hanya 500 jutaan saja ya property lovers. Dan ini sudah ada mezaninnya, juga bangunannya juga cukup besar. Nah, ini semoga juga bisa menginspirasi untuk property lovers dimanapun berada yang ingin mendesain rumahnya, menambahkan mezanin dan lain sebagainya. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.